Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, Opa Oma, dan juga sahabat-sahabat terkasih kaum disabilitas yang sementara ini mengikuti ibadah dari rumah secara online. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita dalam ibadah saat ini. Untuk itu marilah dengan hati yang penuh syukur, kita menghampiri hadirat Tuhan, sambil kita memuliakan nama Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 353, bait yang pertama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudariku sekalian. Kekasih Tuhan, dalam ibadah Minggu hari ini, nats pembimbing terambil dari Yeremia pasal 25 ayat yang kelima. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Menyambut nats pembimbing, kita melakukan bersama dalam pujian Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Dengan segenap
Mari kita persiapkan hati kita untuk ada dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyembah Engkau dengan penuh syukur. Kami percaya bahwa dalam persekutuan yang terjadi pada minggu pagi ini, kami semua diberkati oleh karena kasih Tuhan. Saat ini, kami sebagai orang-orang percaya, kami duduk berkumpul dan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah kami setiap pemberitaan firman yang disampaikan dan kami dengar. Itu semua boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, di minggu kedua bulan kebangsaan, terambil dari Yunus pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal 3, ayat 1 sampai ayat 10. Dengan perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berbalik dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakin bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Demikian bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita baca, dan kita akan belajar untuk merefleksikan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom, damai sejahtera Allah menyertaimu. Kekasih Tuhan, jemaat yang berbahagia, oleh karena mengalami kasih dan cinta Tuhan, di minggu kedua bulan kebangsaan, di bulan Agustus, kembali kita belajar firman Tuhan dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di bawah terang tema pertobatan yang sungguh
membawa pemulihan bagi bangsa. Kekasih Tuhan, ada sebuah kisah. Ada sekelompok orang, mereka melakukan camping di sebuah hutan. Ketika hari di mana mereka telah selesai camping itu, mereka pulang. Ada beberapa dari peserta camping, mereka keluar sesuai dengan peta yang ada, sehingga mereka mendapatkan keselamatan. Mereka tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sementara yang beberapa itu mereka kehilangan arah. Mereka tidak mengikuti arah yang ditunjukkan. Yang seharusnya mereka lurus, tapi kini mereka belok ke arah yang lain. Oleh karena itu mereka tersesat. Mereka sudah berputar-putar beberapa jam. Setelah itu barulah mereka duduk dan merenungkan kenapa mereka selalu ada di posisi yang sama. Ternyata mereka kesasar. Nah, itulah yang membuat mereka kehilangan arah dan mereka harus tersesat di tengah-tengah hutan. Kekasih Tuhan, ini adalah gambaran tentang sebuah dosa yang membawa orang-orang untuk jatuh dalam kebinasaan. Dan oleh karena itu, seruan hari ini dalam Yunus pasal 3 ayat 1-10 tentang pertobatan yang mendatangkan sebuah pemulihan bagi bangsa. Jemaat Tuhan, pertobatan ini adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Sebagai manusia yang biasa dalam kondisi jiwa dan tubuh yang belum sempurna, berbuat dosa merupakan hal yang pasti mungkin terjadi. Pertobatan bukan sekedar kita menyesal apa yang kita buat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pertobatan adalah dia harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar menyesal lewat kata-kata, tetapi dalam setiap tindak dan lakunya harus juga memperlihatkan bahwa ia telah melakukan pertobatan. Inilah yang disampaikan oleh Yunus sebagai seruan yang diperintahkan Allah kepada umat Allah yang ada di Niniwe. Sebab Allah melihat kehidupan orang-orang Niniwe, mereka telah jauh dari kasih dari Tuhan. Mereka telah hidup dalam pelanggaran dan dosa. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan sesuatu yang sangat tidak menyukakan hati Tuhan. Dan oleh karena itu, Yunus dia kembali menerima panggilan Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe untuk dia menyampaikan pesan yang sederhana dan juga yang tegas. Di ayat 4, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jemaat Tuhan, seruan ini merupakan seruan kenabian di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sudah jauh meninggalkan Tuhan. Mereka yang sudah hidup dalam dosa selama bertahun-tahun. Ketika Yunus menyampaikan seruan kenabian ini kepada orang Niniwe, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di kota Niniwe. Mereka segera mendengar dan mereka segera ada dalam sebuah pertobatan. Mereka tentu cemas ketika Tuhan kasih murka dalam kehidupan mereka. Tuhan mengacau balaukan dan menunggang balikan kota itu, tentu mereka akan binasa. Dan inilah yang membuat mereka ketakutan. Dan oleh sebab itu orang-orang Niniwe mereka kembali dalam sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jemaat Tuhan, menarik sekali ya respon dari penduduk Niniwe. Mereka tidak mengabaikan apa yang menjadi peringatan dari Tuhan. Suara kenabian yang Yunus sampaikan itu ternyata mereka dengar dengan baik.
Peringatan yang disampaikan itu mereka dengar dengan sangat sungguh-sungguh, dan oleh karena itu menghasilkan sebuah gerakan pembaharuan atau pertobatan secara serentak. Tidak hanya 1-2 orang yang mengalami pertobatan, tetapi mulai dari rakyat biasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, sampai kepada raja. Mereka semua merendahkan diri, mereka berpuasa, mereka mengenakan kain kabung, dan mereka kembali berbalik dalam hidup yang benar. Mereka tidak lagi hidup dalam perbuatan yang jahat. Mereka semua sama-sama ada dalam pertobatan, dan mereka hidup berkenan kepada Allah. Tidak hanya itu, tidak hanya orang-orang di kota Niniwe, tetapi ternak, hewan pun semuanya ikut berpartisipasi dalam pertobatan massal tersebut. Kekasih Tuhan, Raja Niniwe bahkan dia mengeluarkan sebuah seruan agar seluruh rakyat meninggalkan tingkah laku yang jahat dan kekerasan yang mereka lakukan. Di ayat 8 menjelaskan demikian. Raja dia dengan betul-betul mengajak seluruh jemaat, seluruh rakyat secara lahiriah mereka berpuasa dan mereka berkabung, dan secara batinia mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat dan mereka percaya kepada Allah. Sehingga kota yang sebelumnya tidak mengenal Allah, kini mereka sudah menjadi kota yang menyembah dan mengenal Allah. Jemaat Tuhan, pertobatan mereka ini bukan sekedar sebuah penyesalan, tetapi ini diwujudkan dalam perubahan hidup, dalam hidup sehari-hari. Mereka mewujud nyatakan itu dalam tindakan mereka. Jadi tidak hanya sekedar bicara atau dalam doa pengakuan dosa, tetapi mereka sungguh-sungguh melakukannya dalam tingkah laku kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah yang membuat Yunus dia sungguh bersyukur karena pertobatan yang lahir dari orang-orang di Niniwe ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ketika Tuhan melihat kesungguhan pertobatan mereka, maka Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. Di ayat 10 menjelaskan bahwa hukuman yang telah dinyatakan tidak jadi ditimpakan kepada orang-orang Niniwe. Bapak, Mama, Opa, Oma, dan kekasih Tuhan, apa yang kita dapat refleksi dari bacaan ini? Sebuah kota yang tadinya dihidupi oleh orang-orang yang berdosa, tetapi kini mereka sadar untuk bertobat. Mereka minta pengampunan dan belas kasihan daripada Allah. Dan dalam permintaan yang sungguh-sungguh itu, Allah memberikan pengampunan. Allah memberikan kepada mereka sebuah kehidupan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kita ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Bulan Agustus tanggal 17 nanti kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Kita bersyukur bahwa melalui Indonesia Tuhan pelihara kita. Melalui tanah ini Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Walaupun sampai hari ini kita masih bergumul dengan begitu banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Ada kemiskinan, ada ketidakadilan, ada diskriminasi, ada KKN, adanya rendah akses dan tingkat pendidikan, dan masih banyak lagi. Sehingga membuat kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Tetapi dari bacaan hari ini, Bapak, Mama, Opa, Oma, dan terkasih semua, kita belajar tentang sebuah kasih yang sungguh luar biasa yang Allah berikan bagi kita semua apabila kita sungguh-sungguh berdoa dan minta kepada Tuhan. Bangsa yang kuat dibangun oleh orang-orang yang hidup dalam kejujuran, hidup dalam keadilan, dan juga hidup dalam kepedulian dan takut akan Allah. Pemulihan itu akan Tuhan beri. Tuhan akan kasih pemulihan bagi setiap orang yang dengan rendah hati mengaku dan ingin bertobat dalam hidupnya. Kita berefleksi dari Yunus.
sebagai seorang nabi yang memberitakan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Dia berani untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan segala resiko yang akan dia ambil. Kita sungguh bersyukur karena tidak ada perlawanan dari orang-orang Niniwe. Tapi justru mereka mau mendengarkan seruan dari Nabi Yunus untuk hidup dalam pertobatan. Saya kira ini juga menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan hari lepas hari. Tentang bagaimana seruan, pertobatan, teguran yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar. Jika kita dapati mereka ada dalam hidup dalam berdosa, hidup dalam kehendak jauh dari kehendak Tuhan, dan hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi alat dari Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada setiap orang. Teristimewa bagi kita orang-orang dewasa, opa oma, kekasih-kekasih Tuhan yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita berefleksi dalam kisah Yunus yang terus menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Tugas dan panggilan kita sebagai warga negara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami pemulihan. Mari kita hidup dalam saling menegur satu terhadap yang lain. Serukan pertobatan bagi setiap umat yang ada dalam noda dan dosa. Firman Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, meresponi refleksi firman Tuhan pada saat ini kita kembali memuliakan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 374 bait yang pertama, ku bersandar padanya. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami yang tidak pernah habis. Kasih Tuhan dan cinta Tuhan yang selalu besar bagi kami. Kuasa Tuhan yang selalu melindungi kami dari waktu ke waktu ketika kami ada dalam pergumulan yang berat. Kami ada dalam kesulitan dan kesukaran hidup. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Saat ini Tuhan, kami belajar dari firman Tuhan. Kisah seorang nabi yang menyerukan pertobatan kepada umat Allah yang telah melakukan dosa bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak tanggapan positif dari orang-orang Niniwe terkait dengan seruan Nabi Yunus. Biarlah kehidupan kami pun ada begitu banyak pertobatan yang kami naikkan. Sebab kami tahu Tuhan, kami telah melakukan dosa dan kesalahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jikalau dari firman ini kami belajar untuk hidup dalam sebuah pertobatan, berbalik dari arah yang jahat kepada sebuah kehidupan yang baik. Tuhan menolong kami, supaya kami pun dapat melakukan itu semua, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Bapa yang baik, kami berdoa bagi opa oma kaum lansia yang sementara ini ada di tiap-tiap rumah tangga mereka, yang sementara beribadah. Ya Tuhan, Engkau melihat keadaan mereka, fisik yang lemah,
keterbatasan fisik membuat mereka tentu tidak bisa melangkah ada di gereja bersama-sama dengan semua orang percaya untuk beribadah. Tapi kami percaya Tuhan melalui media ini, kami menyapa orang tua kami yang sementara ini rindu untuk bersekutu. Allah memberkati mereka di tiap-tiap rumah tangga, bersama dengan suami, bersama istri, bersama anak-anak, menantu dan cucu, yang selalu membuat mereka bahagia. Allah juga memberkati opa oma yang tentu masih dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka dapat beraktivitas walaupun tidak sempurna, tetapi dengan kekuatan daripada Allah, tentu mereka dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara ini ada dalam keadaan sakit di tiap-tiap rumah tangga. Allah pulihkan dan sembuhkan mereka. Dan semua bersaudara, kakak adik, kaum disabilitas, dalam keterbatasan fisik mereka, kami percaya Allah tidak melihat siapa mereka, tapi Allah melihat betapa besar kerinduan mereka untuk ada dan menghampiri Allah, hidup dalam pertobatan. Memberkati kehidupan mereka ya Bapa dari waktu ke waktu. Dan biarlah berkat Allah terus mengalir dalam kehidupan mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan juga dengan begitu banyak hal baik yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur melalui media ini, kami dapat menyapa setiap jemaat Tuhan, para orang tua kaum disabilitas dalam ibadah. Terima kasih untuk pelayanan dari UPP kaum lansia dan disabilitas yang hari ini juga bersama-sama mendukung ibadah ini Tuhan. Kami juga bersyukur untuk tim multimedia dan semua teman-teman yang ada dalam tugas pada pagi hari ini, memandu lagu dan pujian untuk memperlancar ibadah saat ini. Memberkati semua kami yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Semuanya ini kami persembahkan ke tangan kasih-Mu. Kami percaya anugerah dan selamat daripada Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Kami terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah kasih sukacita daripada Allah Bapa menuntun dan memberkati kehidupan opa oma kaum lansia dan disabilitas, semua jemaat Tuhan yang sementara ini beribadah. Kasih dan anugerah dari Tuhan memberkati semua kami, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.